Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Baik-baik, Pak Pak. Fadli? Oke, Sehat-sehat terus. oke, silakan duduk, Pak. Oke. Oke, Pak Fadli, saya Bambang Herlandi, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Balikpapan yang hari ini akan melakukan supervisi di kelasnya Pak Fadli. Nah, berkaitan dengan kegiatan supervisi ini, sebelum nanti kita ke kelas, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Pak Fadli sendiri ngajarnya di kelas berapa nih? Di kelas 11 multimedia, Pak. 11 multimedia ya. Iya. Mata pelajaran yang akan disampaikan? Untuk pelajarannya desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan. Oke. Nah, dalam pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya apa ya? Untuk materi nanti itu yaitu tentang evaluasi desain berbasis split dan vektor itu untuk menanamkan ke mereka agar bisa melakukan penilaian terhadap suatu desain. Jadi kayak menganalisis karakteristik dan juga menilai desain vektor dan bitmap dari suatu desain agar menanamkan lebih ke mereka rasa ingin tahu dan tanggung jawab mereka. Kira-kira. Terus kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa kira-kira? Area pengembangan yang hendak dicapai itu lebih ke dari mereka itu belajar menilai desain itu insya Allah otomatis mereka juga menumbuhkan rasa atau tes suatu desain atau kelayakan suatu desain. Jadi otomatis itu akan terbentuk di diri mereka. Oke. Nah, strategi pembelajaran apa yang mau digunakan nanti rencananya? Strategi pembelajarannya yaitu nanti mereka akan saya briefing dulu materi awal, misalnya cara mengevaluasi, cara menilai desain seperti apa, lalu nanti mereka sebenarnya sudah saya kasih tugas sebelumnya ke KPD itu, jadi mereka mendesain, hasil mereka nanti bakal ditukar di sama sebangku sebelah dan mereka saling menilai temannya seperti itu. Dan nanti ada lembar penilaiannya untuk mereka. Jadi menilai tugas teman sebaya ya? Menilai tugas satu kelas teman. Oke. Oke, saya rasa mungkin itu dulu. Nanti kita ke kelas. Setelah di kelas mungkin nanti kita diskusi lagi berkaitan dengan pasca observasinya. Gitu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Badi. Kita ketemu di kelas. Ya. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kita yang mungkin keberapa ini? 9. Untuk lebih membahas terkait pelajaran kita desain grafis percetakan. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Oke. Saya absen dulu dari pertama Adin. Ada? Adinda? Adwa? Alfa? Amel? Andika? Anita? Syamsul? Tiara? Wahyu? Damar? Gilbert? Oke, sudah kita absen. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin Syamsul.
Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi baik. Hari ini materi kita yaitu evaluasi teknik atau desain vektor dan bitmap. Jadi maksudnya adalah untuk tujuannya agar kalian tuh bisa menilai desain yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari filosofi, warnanya, itu mengandung arti apa ya, tujuannya apa ya untuk didesainkan itu, dan sampai ke range untuk kalangan apa, anak-anak, orang tua atau remaja ya. Itu tujuannya. Jadi kalian bisa mengevaluasi. Jadi nantinya kalian punya rasa, punya cita rasa tentang desain. Ibaratnya nih kalian masak, mendesain tuh ibaratnya kalian masak, tapi kalian cicipi sendiri, enak gitu. Nah itu rasa itu. Jadi melihat kayaknya ada yang kurang ini deh, kayaknya kurang ini. Kan kalau di bumbu masak biasanya masak itu ya, kayak kurang garam kayaknya ini atau kurang gula gitu. Sama di dunia desain juga jalannya juga seperti itu. Oke? Lanjut ke evaluasi. Materi kita ada di mana? Di Google Drive atau di Classroom ya, lebih tepatnya. Ini saya taruh di Classroom. Ya. Tujuannya nanti kalian sebelum magang atau PKL kalian tuh kalau nanti mendesain pun tahu apa yang dimau oleh misalnya pihak tempat kalian magang gitu. Kalian dikasih beri tugas, tolong buatkan saya desain ini. Gitu. Saya desain poster untuk dunia percetakan, tempat mereka mau promosi gitu misalnya, diskon 30% atau berapa persen Ramadan. Nah kalian jadi punya bayangan, oh tempat saya ini desainnya untuk kalangan mana, menang ke atas atau menang ke bawah gitu. Jadi bisa menentukan range harga juga dari situ kan, menentukan kelas desain yang diharapkan. Oke, pertama adalah judulnya evaluasi seperti yang tadi disampaikan. Evaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Ya, maksudnya apa evaluasi? Jadi untuk bisa menilai sendiri. Pertama, ini petunjuk pembelajaran. Kita lewatin aja. Ini LKPD nanti ada ini. Jadi nanti tugasnya ada. Kalian menilai sebuah desain. Nah, ini kompetensi inti. Memahami, menerapkan, dan menganalisis, dan mengevaluasi. Nah itu ya, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang lingkungan multimedia. Karena memang kalian siswa multimedia ya, jadi di lapangan pun kalian juga bekerjanya sesuai job kalian sebagai siswa atau pelaku multimedia. Menggunakan K4-nya, K1A4, melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang dibutuhkan. Ini ya, kompetensi dasar. Jadi, setelah mengevaluasi, kalian bisa membuat review. Bisa memberi komentar. Kurangnya apa ya? Gitu. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk materi ini. Yaitu peserta didik mampu menjelaskan aspek-aspek desain berbasis bitmap vektor dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengevaluasi desain poster atau yang lain yang nggak cuma poster ya, mungkin banner, mungkin pokoknya yang berbau dengan percetakan, berbasis bitmap dan vektor yang tepat. Lalu kita akan melakukan diskusi yaitu tadi untuk penilaian sebuah desain, yaitu desainnya kalian sendiri.
Ini materi pembelajarannya yang akan kita bahas. Aspek-aspeknya. Yang kedua, kesalahannya apa, mungkin kekurangan. Ketiga, review atau tambahan atau catatan apa yang perlu diperlukan. Nah, ini tadi evaluasi, pengertian dari kata evaluation, bahasa Inggris, ya. Penaksiran penilaian. Sehingga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mempertimbangkan dan menentukan nilai untuk pengambilan keputusan. Itu tadi. Evaluasi desain grafis perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian sebuah karya dengan kriteria yang telah ditentukan. Itu tadi ya. Jadi apa yang dibutuhkan konsumen atau klien, itu kalian bisa menafsirkan memang apa yang dibutuhin. Mungkin dari segi tema, satu ya. Kedua dari segi warna. Tiga tujuannya. Gitu. Aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk evaluasi desain. Ini ada contoh poster ya. Ada contoh poster. Lalu kita mau menilai aspek kesalahannya. Nah ini. Kita lihat judulnya Reuni Akbar ya. Reuni Akbar. Baru ada sub apa namanya? Sub judulnya itu virtual angkatan 2000. Jadi memang judulnya kan reuni, mengajak angkatan tahun 2000 itu untuk reunian. Tapi secara virtual. Nah, ayo ramaikan bersama. Ini masuknya ke body copy atau naskah tambahan. Semoga agak kedengeran ya suara saya kena hujan. Lalu tanggalnya jam 8 sampai selesai. Nah, saya dulu ya untuk menilai. Nanti kalian bisa melihat atau caranya seperti apa. Yang pertama, kita lihat judulnya Reuni Akbar. Dari segi warna, merah. Kalau dari segi arti warna, merah itu kurang cocok untuk reuni. Reuni itu lebih cocok ke coklat. Karena coklat itu lebih identifikasi ke keluargaan. Jadi reuni itu kan sifatnya untuk mengumpulkan kekerabatan, kekeluargaan kan. Nah, jadi warna apa yang cocok? Warna coklat. Itu contohnya. Kedua, akbar. Ya, akbar di sini mungkin dari bahasa Arab yang artinya besar. Kalau udah artinya besar, malah justru merahnya ini cocok kalau di akbarnya. Itu pede berarti. Jadi merah itu ibarat suatu yang mungkin bisa dibilang percaya diri besar, bisa masuk di situ. Itu contoh pewarnaannya aja. Untuk fontnya sudah cukup oke. Ada sedikit berbau atau berrasa-rasa ke Arab-Araban ya, ke Timur Tengahan. Itu. Lalu di balik ke bawahnya ada subjudul virtual angkatan 2000. Untuk tulisannya agak kurang interaktif, kenapa? Terlalu kaku dan terlalu space-nya atau spasinya terlalu jauh. Itu. Spasinya terlalu jauh, padahal tujuannya untuk mengikat, mempererat. Gitu. Harusnya cara menggunakan font yang agak lebih rapat, terus mungkin tidak kaku. Kesannya masih ada dinamisnya. Ini kan kaku banget nih. Virtual, kayaknya kaku. IR ini apa ya? Kayak Futura ya mungkin ya. Kayak agak font ke Futura. Itu kurang cocok karena memang mungkin tujuan Futura itu untuk future, untuk masa depan. Lebih ke suatu hal yang apa ya? Berbau masa depan, lebih ke gedung, lebih ke produk yang untuk dinikmati di masa mendatang.
Selanjutnya adalah info B, informasi yang disampaikan kurang atau tidak jelas. Maksudnya apa? Jadi kalau dari kita lihat bagian-bagian poster itu, kayak yang pertama tadi virtual angkatan, ya, ayo ramaikan bersama, itu tulisan-tulisan itu yang mengajak, itu masih terlalu kecil, bahkan sulit untuk terbaca sekilas gitu. Padahal tujuan poster itu mungkin dilihat 5-10 detik itu sudah bisa tahu maksud apa dari desain poster itu. C itu layout kurang rapi, ya. Maksudnya apa? Dari peletakan warna, peletakan unsur judul, ya, lalu tanggal, lebih ke arah kurang interaktif juga. Jadi kalau dia sebenarnya kalau interaktif sama rapi itu agak-agak masih bersilangan, ya. Kadang kalau terlalu interaktif, kadang juga yang muncul tidak rapi. Kadang kalau terlalu rapi, jadi mungkin juga dinilai kurang interaktif. Pokoknya sebalik-sebaliknya aja. Yang bagus ya sama-sama menanamkannya kurang lebih seimbang. Maksudnya apa yang kayak kurang interaktif itu? Ya kayak gini, ada tambahan-tambahan ilustrasi di judul, itu interaktif namanya. Contohnya. Next. Aspek yang perlu dievaluasi yaitu layoutnya, ya, sudah jelas. Peletakan tata letak gambar, ilustrasi, judul, ya, yang baik, santun, rapi. Lalu skema warna, tampilan warnet, palet warna yang cocok. Lalu tipografi, font yang cocok juga. Dan terakhir navigasinya. Jadi navigasi itu ibarat arah-arah mana yang kita ditujukan pendesain untuk mata. Jadi setelah kita baca judul, itu kemana mata kita tertuju. Habis itu kemana lagi. Ada urutannya. Itu namanya navigasi desainnya. Yang terakhir, aspek fungsi. Fungsinya apa sih menilai itu? Yang pertama, fungsi selektif. Untuk menyeleksi apakah kompetensi sesuai dengan standar spesifik mendesain. Lalu fungsi diagnosis, untuk mengetahui lebih kurangnya suatu desain. Yang ketiga, fungsi penempatan, tata letak, ya, jatuhnya. Untuk mengetahui bidang yang unggul, mana yang navigasi, mana yang duluan. Yang keempat, tolak ukur atau fungsi pengukuran. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan desain itu menarik perhatian. Yang terakhir, tahapan evaluasi. Jadi setelah kita membuat, kita mencatat, bisa kita terapkan ke desain selanjutnya. Nah, ini contoh tadi, ya, perbandingan desain sama-sama reuni akbar, tapi mana yang lebih menarik? Nah, ini contoh-contoh dari suatu poster. Kayak perbandingan, ya. Ini sama-sama poster musik. Tapi kita bisa lihat mana yang lebih interaktif, mana yang lebih asik dilihat. Sesuai nggak? Kalau penilaian dari saya, ini cocok. Ini kurang cocok, gitu. Lebih ke temanya juga. Lalu ini. Lebih interaktif kanan apa kiri? Lebih masuk yang mana? Yang kanan apa kiri? Kanan. Nih.
Lebih masuk mana? Desainnya yang bisa enak dilihat, cocok dipandang. Yang kiri. Kenapa yang kiri? Kalau sekilas kita lihat, mana yang lebih nangkep duluan? Kenapa kiri? Sekilas ya, seperdetik, 1-2 detik. Coba kalau 1-2 detik bisa nggak tahu itu gambar apa yang merah di belakang itu? Nggak kelihatan. Nah itu. Bedanya di situ. Ya itulah, apa ya, kehebatan mengolah gambar otak kita yang sudah tertanam mungkin dari kecil ya. Sepersekian 1-2 detik itu kita bisa, sebenarnya bisa menilai. Cuma setelah itu kita mencoba, kenapa ya bagus ya? Kenapa ya, apa yang kurang ya? Gitu. Itu aja sih yang mungkin agak lama kita mulai mencernanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terakhir ya. Kenapa kiri? Kanan juga, ya. Lebih interaktif. Mudah mana, buat kiri apa kanan? Hah? Mudah kiri, ya. Tapi kalau bagusan yang kanan, nah itu. Seperti ini ya, seperti firman Allah tuh ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maksudnya apa? Kita ngerjain yang sulit, tapi memudahkan orang lain untuk menikmatinya. Kamu milih mudah untuk dirimu atau mudah untuk orang lain? Itu. Jadi itu kesannya. Jangan takut untuk melakukan hal yang sulit. Lakukan aja, jalani aja. Ibarat treadmill, kita di atas treadmill. Kita harus jalan terus. Bahkan kalau bisa agak lari-lari pelan-pelan. Agar biar maju. Tapi kalau kita stuck diam di treadmill itu kan mundur, jatuh. Jangan ya, tetap jalan. Jalanin aja hidup apa yang terjadi. Nah, saatnya kita tugas. Mengerjakan tugas. Untuk lebih memudahkan kalian menyerap materi, kita akan coba tugas menilai desain teman kalian sendiri. Satu deret maksudnya. Satu deret gini satu. Jadi berdua. Sekarang apa yang akan kalian nilai? Itu desain punya teman kalian sendiri yang sudah dikerjakan minggu lalu ya. Silakan buka link yang ada di WA, yang Drive Google itu. Nah, jadi nilainya gini. Caranya gini. Misalnya nih, bagian depan itu sama yang belakang tukeran. Jadi misalnya Devita sama Atwa menilai punya temennya yang Anita sama siapa, Nabila. Ya. Dan sebaliknya Anita itu menilai punyanya si Devita sama Atwa gitu. Oke? Diskusikan satu kelompok satu meja ini, deret meja, diskusiin dan berikan nilai tentang desain temannya itu tadi. Jadi ada satu desain, diskusiin berdua. Ini kayaknya kurang ini, kasih nilai berapa? Oke. Berapa? Nah, kayak gini nih. Kan siapa? Ubi sama tuh ada ya.
Itu nilai punyanya Hasan sama Saiful. Jadi caranya menilainya, ini deretan Adinda sama Novia menilai yang belakang punyanya Andika sama Febrian. Entah mau siapa dulu mau dinilai punyanya, mau Febrian dulu kan mau Andika dulu, ya kan? Atau dibalik nggak apa-apa terserah. Jadi tinggal dilihat poster yang sudah dikumpulin, boleh dilihat dari drive Google itu. Tinggal didiskusin berdua, diskusin. Ini apa kurangnya yang kira-kira kompak gitu. Nol berarti. Iya. Kalau belum ngumpulin nol berarti. Udah, gitu aja mudahnya ya. Ya, canu aja, suruh mereka apa mungkin mereka pasti ada lah. Pasti mereka ada apa kasih contoh apa yang pernah mereka buat gitu. Kalau nggak gitu aja. Ya, ya. Itu aja deh ya. Udah. Ada pasti ada. Kayak mie sama dadu. Ini bisa pasang, ngasang, dicam sama asam. Ya, merasa mereka berdua menarik sih. Jadi asam sama ikan ini punya sama-samanya dia. Lima sih, terus warnanya juga 5, tetap gitu. Jadi 20. Ini glowing sign itu apa? Ya, oh new app. Apa? Ya udah berarti ada. Ya udah 20 ya. Kayaknya sih, ini kayaknya asli sih. Ya, dia bikin sendiri. Pak, ini kan gambarnya kan dia ngambil dari Google nih. Nah itu tuh berarti standarnya berapa? Kan gambarnya dia ambil dari Google. Memang objek itu kan apa ya? Yang diambil Google yang bebas boleh ambil Google itu kan kayak materialnya kayak gambarnya yang memang mungkin sulit kalau mau digambar ulang, terlalu lama. Nggak apa-apa. Jadi itu kan hanya objeknya material ya. Nanti sisa yang dinilai itu peletakannya, ya kan, di mana posisinya, proporsinya bagus apa enggak ya. Terus sama warna yang menyertai di belakang-belakang itu cocok apa enggak. Kayak gini, contohnya nih, ini kan kayak karakter satu ini dia pakai baju biru, berarti belakangnya kan ada dengan ditambahkan biru-biru yang lebih gelap, masih masuk, masih cocok. Contohnya begitu. Cuman mungkin di tulisan ini apa gimana yang Fontnya kayak gini aja, supaya kita bagus. Fontnya supaya kita bagus aja ya. ya silakan menilai. Ini kita bahas yang kreativitas dulu kan, ngedesain posternya. Kalau warnanya cocok-cocok aja nggak sih? Karena kan sama ininya karakternya, terus judul teksnya juga, ide gagasannya lumayan loh. Apa? Kan itu kan kayak cuma intinya itu. Iya. Dia nggak ada ngasih teks lebih jelas aja. Jadi dua. Soalnya 5. Ya kayak bagian muka nih kan, kalau yang kecil tempatnya yang kecil. Jadi apa? Maksudnya, jadi ini kan muka tampilan gini nih, depan. Bagian yang kecil-kecil yang misalnya tulisan yang hanya pelengkap itu nggak usah di tengah-tengah. Jadi mungkin di pinggir-pinggirnya aja. Apa ya? Judul besarnya atau mungkin ilustrasi gambar tujuan posternya itu malah di pinggir kan salah. Nah, tulisannya Oke lah, dia naruh yang kecil-kecilnya di bawah gitu kan, nggak langsung di tengah. Cuman mungkin gimana penilaianmu kayak tata letak, backgroundnya, warnanya, coba dinilai.
jelas gitu. Nah, kecuali kan kalau kayak baru ngeliat fontnya sama-sama nih, jadi bingung mau mana duluan kita lihat ya. Itu kan masih akhirnya kayak presentnya tuh kurang. Oke, yang sudah kita kumpulkan. Udah belum? Sudah? Apa itu? Oke. Sudah ya, buat semua. Jadi semoga dari praktik yang kalian laksanakan barusan untuk menilai desain poster milik teman kalian sendiri itu menjadi pengalaman yang nanti kedepannya kalian mulai paham tentang filosofi, tata letak, arti semuanya unsur dalam menciptakan sebuah desain. Ya itu tadi saya maksud kayak tadi itu. Seperti kalian memasak makanan. Desain itu prosesnya sama. Pakai bumbu-bumbu dapur menghasilkan makanan yang enak. Sama desain juga gitu. Untuk membuat desain dibutuhkan unsur-unsur atau elemen yang dibutuhkan agar padu dan terlihat indah atau kalau bisa dibilang itu desain yang baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Saya Pak. Oke, silakan. Tadi kan kita ada disuruh untuk nilai desain teman lah ya, ya kan? Nah itu tuh gimana kalau misalnya nilai yang dikasih sama teman kita itu nggak sesuai, maksudnya kayak rendah banget gitu loh Pak. Ya, ini kan namanya juga kalian masih awam, pemula untuk mempelajari evaluasi desain ini ya. Jadi nanti tetap saya nilai caranya gimana. Awalnya pasti punya kalian tadi yang kalian sebenarnya saya nilai duluan. Terus nanti saya cocokkan sama punya nilai yang kalian buat di sini. Gitu. Apakah sudah mendekati ataukah jauh? Dari situ kan nanti kelihatan mana yang penilaiannya subjektif atau objektif. Subjektif itu apa? Subjektif itu ego. Senang-senang aku, mau kasih nilai gimana? Itu subjektif. Nggak bagus, jangan. Sebagai desainer kita jangan berpikir subjektif. Ya. Sebagai desainer kita objektif. Semua pemikiran itu dipadukan. Jadi kayak kita tadi menilai, benar-benar kita nilai dari pemahaman kita tentang desain, tata letaknya gimana. Itu makanya itu penting banget kalian tuh tahu pengetahuan teori dari menyusun desain itu tadi. Mulai dari tata letak, mulai dari unsur yang ada 8 itu ya, unsur-unsur desain, tuh pewarnaannya ya, macam-macam warna, filosofi warna. Itu semuanya dipadukan hingga akhirnya kalian nanti bisa menilai dari situ. Nah, itulah yang baru bisa dikatakan penilaian kalian objektif. Tuh, kira-kira. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti dari sini akan saya koreksi dulu ya. Apakah sudah kalian menilainya secara objektif atau belum? Oke. Dari situ nanti saya akan kasih nilai juga, saya kembalikan. Mungkin nanti ada susulan atau perbaikan. Oke, sampai sini saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya untuk minggu depan itu kalian kalau nggak salah udah PKL. Ini saya bawa contoh laporan prakrin. Ini jadi nanti kalian bisa baca-baca contoh laporan. Jadi setiap anak harus buat ini.
harus buat, nanti yang dikumpulkan biasanya ke pembimbing. Misalnya ada yang Pak Aris sama Bu Ira. Dibuat. Apa aja isinya, Pak? Kayak perjalanan, nih mapnya dari mana ya? Mapnya di mana tempatnya? Lalu ada buat kayak makalah gitu, ada penutupan, pembukaan, semuanya. Laporannya ditulis. Sampai ada foto-fotonya juga. Mana yang foto ya? Foto? Yang satunya ini. Nah, sampai ada struktur seperti ini ya. Tempatnya, magangnya. Mungkin ada foto kegiatannya juga nanti. Gitu. Nah kan? Foto-foto kegiatannya, lagi ngapain PKL. Saya katakan lagi, wajib punya buat satu-satu siswa yang PKL. Itu ya? Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke refleksi, kita tadi kan sudah kalian tanya. Sekarang gantian, saya mau bertanya ke kalian. Nah, sekarang silakan masuk ke kode quizzes, lihat di depan. 8916685, buka quizzes.com, bisa lewat aplikasi web browser, bisa juga dari aplikasinya langsung. Delapan 8916685 yang belum masuk silakan langsung masuk ya. Kita start aja. Otomatis kalau nanti kalian yang belum masuk walaupun belum start, sudah start masih tetap bisa. Kita mulai 3 2 1. Gak apa-apa, masuk aja nanti. Tetap bisa masuk. Ya, selamat kepada para pemenang. Ya, ini hanya kuis untuk kalian tuh. Masih ingat nggak sih pelajaran-pelajaran yang pernah kalian lewati di kelas 10 mungkin ya, di dasar desain grafis. Itu yang pelajaran-pelajaran yang menentukan kalian bisa lebih menilai secara objektif. Jadi jangan dilupakan unsur-unsur penilaian desain tadi. Nah sekarang kesimpulan atau refleksinya. Oke, ada yang mau menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari pelajaran yang kita lakuin tadi? Saya, Pak. Nah, jadi pelajaran yang dapat saya ambil pada materi hari ini adalah sebuah evaluasi begitu penting dalam penciptaan suatu karya yang akan dinikmati orang lain. Tentunya kita sebagai manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, sehingga penilaian dari manusia lain sangat berarti bagi kita agar dapat memperbaiki kesalahan yang mata kita sendiri tidak dapat kita lihat. Nah, jadi apalagi kita ini khususnya mendesainnya, yang dimana kalau misalkan mendesain kita harus mengikuti
kemauan dari klien. Jadi evaluasi itu sangat penting bagi kita. Seperti itu, Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Good job. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Devita. Ada lagi? Ada yang menyampaikan lagi refleksinya? Kalau tidak ada, oke, saya akhiri. Terima kasih. Setelah ini kalian bisa ngecek tadi laporan untuk PKL itu buatnya seperti apa contohnya. Jangan sampai hilang itu file 2 itu yang seharusnya dikumpulkan, tapi mungkin kakak kelas kalian tidak ngumpulin. Atau mungkin dia buat double. Buat ke double mungkin dia dikira hilang, akhirnya buat lagi ternyata ketemu gitu. Nah ini nanti yang kalian kumpulin ke ketua jurusan. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada salah-salah, saya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, silakan Saiful pimpin doa selesai belajar. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik, buang yang buruk dari saya. Karena yang sempurna hanya yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Padli. Waalaikumsalam Pak. Ketemu lagi kita setelah kemarin ya, kita lakukan supervisi di kelasnya Pak Padli. Saya lihat menarik pembelajaran di kelasnya Pak Padli, anak-anak juga antusias. Tapi mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal lah berkaitan dengan kegiatan kemarin pembelajaran di kelasnya Pak Padli, gitu ya. Baik, Pak. Yang pertama saya tanyakan, apa nih perasaannya Pak Padli berkaitan dengan pembelajaran kemarin yang kebetulan sambil ditemanin gitu, di supervisi. Ya apa Pak ya, pasti ada lah Pak, kerasa agak gugup, agak yang tidak biasa. Biasanya kan ngajar ya sendirian saya kan, berhadapan dengan anak-anak, dan kemarin kan kebetulan Bapak temani, pasti adalah rasa canggung ya, tapi wajar Pak, tetap tetap show must go on gitu kan. Oke. Tapi enak aja ya, nggak ini kan, nggak merasa dipantau nih gitu ya. Awal aja Pak, tapi malah justru tengah-tengah malah saya yang sempet itu kan Pak, sempet khawatir soalnya nggak masuk karena hujan itu. Tapi jadi ibaratnya sudah nggak masalah, ada Pak Bambang di situ. Saya lebih takutnya terdistract gitu prosesnya Bapak di situ. Siap, nggak masalah. Saya juga lancar-lancar aja kemarin sih. Ya, siap. Kemarin kan sudah kita membuat rencana pembelajaran sebelumnya, kemudian melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran yang Pak Padli jalankan itu sudah sesuai dengan rencana atau dengan rencana pembelajarannya dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Untuk kemarin rencana pembelajaran yang saya bagikan itu sebenarnya Pak, ya mohon maaf kurang. Itu kan saya pakainya K13. Jadi kalau saya ke depan itu menambahkan kurikulum Merdeka mengajar ya. Jadi ada diferensiasi. Dan memang kemarin sudah saya bubuhi cara kurikulum Merdeka mengajar, cuma mungkin kekurangannya di RPP yang belum saya ubah. Oke. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin juga sempat ada gitu. Nah, kira-kira seperti apa pembelajaran diferensiasi yang kemarin sudah Pak Padli jalankan? Baik. Jadi awalnya itu benar-benar pas baru coba saya
terapkan ke anak-anak selama ini kayak masih riset gitu kayak cara seperti apa. Jadi kemarin benar saya terapkan dari tugas itu, tugas yang mengikuti keinginan atau apa ya namanya itu, kesukaan mereka gitu. Passion Dari ya. hobi passion mereka gitu. Jadi contohnya kayak awalnya untuk membuat poster itu tergantung siswanya ini dia tipe orang yang seperti apa, mungkin muskular atau yang suka olahraga gitu. Jadi tema-tema atau tema atau style desainnya itu mengikuti yang dia mau. Jadi mungkin dia bubuhi dengan font yang berbau muskular atau gambar-gambar yang lebih ke tegas, kuat gitu. Oh gitu. Sudah coba dan memang cukup efektif Pak ya. Sebenarnya tugasnya sama, ibaratnya poster gitu. Cuman yang terangkum di dalam itu beda, bukan yang saya selama ini pakai. Misalnya saya dari keinginan saya nih, saya mau minta temanya hari ini bla. Kali ini enggak. Kali ini saya mungkin hanya judul, setelah itu temanya mereka. Gitu ya. Okay. Tema style desainnya mereka. Gitu. Jadi saya hanya memberikan judul hari ini buatkan poster bla ini. Nah, untuk style desainnya mereka bebas, nggak dari saya lagi. Jadi nggak ini cocoknya begini, ini enggak. Biar mereka yang mengasah sendiri rasa atau tes dari desain itu untuk mereka. Oke. Nah, terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi, ada nggak kendalanya Pak Badi? Ya, ada sih Pak ya. Contohnya kayak apa itu? Kendala-kendalanya kayak ya ada ego. Siswa itu kalau ibaratnya disilahkan kemauan kalian sendiri, egonya itu yang agak muncul. Jadi kayak merasa ini sudah bagus saya punya buat gitu. Belum tentu yang kita mau nilai bagi mereka itu, mungkin bagi kita ini kurang ini. Nanti mereka bantah. Tapi Pak gini. Nah itu sih memang yang perlu mungkin pelan-pelan agak kita pasti ya, saya cari cara untuk bisa untuk pelan-pelan bisa mengubah atau memperbaiki. Oke. Ya itu kaitannya memang di desain kan Pak. Kalau desain itu mungkin awal-awal mereka ngira itu ya semau mereka, suka mereka jual ya udah. Tapi enggak, kalau itu kan memang caranya seniman kalau seperti Pak. Kalau desain kita beda. Desain kan kita malah mengikuti kemauan klien orang lain. Oke. Itu ya kendalanya ya. Jadi tapi wajar, pasti ada awal-awal muncul awal. Wajar. Tapi udah ada solusi nggak tentang kendala yang tadi yang masih anak-anak belum paham tentang beda antara seni dengan desain gitu? Ya itu sih Pak, penerapannya mungkin lebih banyak ke kita tuh ibaratnya tadi itu job role. Ibaratnya berpura-pura saya itu klien atau temannya nanti yang klien. Jadi tidak berangkat sendiri. Jadi memang harus ada yang mengawali, saya mau ini, dan ada mereka juga harus terbiasa dengan adanya komentar atau sanggahan, saran, kritik gitu. Jadi dari situlah mulai mungkin mereka bisa mulai memahami, mengurangi pikiran subjektif atau ego tadi. Terus kalau terkait dengan kendala lain ada nggak ya dalam pembelajaran? Untuk yang lain mungkin ini sih Pak, yang kesulitan saya itu kadang menghadapi siswa-siswa yang mohon maaf ya, kayak sempat kemarin tuh terjadi tiba-tiba ada yang tiba-tiba keluar tanpa ngomong. Itu ya hanya satu itu aja yang mungkin PR bagi saya untuk mengubah egonya itu yang masih tinggi. Nah itulah yang saya maksud ego. Pentingnya ego itu kita didik gimana, kita bina, kita ayomi. Boleh ego, tapi sebatas kayak ego saya itu semangat aja, semangat belajar, semangat yang positif gitu. Sudah ini belum? Sudah punya solusi tentang
tadi, kendala tadi yang siswa tadi? Itu sih tadi Pak. Jadi lebih banyak, lebih sering akan saya berikan apa itu apa namanya tadi itu percobaan atau Latihan. latihan sandiwara untuk dari klien untuk bisa menerima kritik saran. Nah, selanjutnya apa nih rencana tindak lanjutnya Pak Padli terkait dengan pembelajarannya Pak Padli di kelas? Oke, pertama mungkin dari RPP Pak ya. Riset ulang, perbaiki, menambahkan cara-cara tadi Merdeka Mengajar seperti diferensiasi itu. Lalu itu tadi memberikan lebih praktik yang juga menyangkut ke emosional mereka, lebih ke apa, penerimaan, keikhlasan diri bahwa kita itu selalu ya harus selalu banyak belajar karena kita penuh dengan kekurangan. Yang dari tadi kritik saran itu memberikan kritik saran masing-masing siswa. Dan mungkin bahkan nggak cuman saya ke siswa, tapi sesama teman gitu bisa menerima kritik dan saran tadi. Kalau memang tujuan belajar itu tadi ingin diterapkan. Kemudian apa harapannya nih dari proses pembelajaran ini dan terutama proses supervisi yang kita lakukan nih? Proses. Ya, maksudnya apa harapannya dari hasil supervisi ini? Gitu. Hasil ya mungkin dari hasil supervisi yang sudah Pak Bambang lakukan ke saya, itu bisa menambahkan apa? Kritik saran atau kekurangan apa yang mungkin yang saya kemarin itu saya sudah coba saya terapkan di kelas, mungkin masih ada kekurangan dan itu yang mungkin bisa saya terima, saya mau coba juga untuk mungkin ada cara lain yang tadi yang sudah Bapak berikan itu kan, untuk lebih bisa membawa suasana kelas itu ya memang apa diminati oleh siswa. Oke. Kalau menurut saya sih masukan-masukan dari saya ya terkait dengan kegiatannya Pak Padli kemarin itu di pembelajaran di kelas kayaknya udah bagus gitu kan. Interaksi dengan anak juga udah saya lihat sudah juga lumayan baik gitu. Cuma mungkin sekedar sedikit masukan ya mungkin agak lebih diaktifkan lagi. Anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi lebih banyak gitu. Nah jadi apa yang terpendam di mereka bisa tereksplor dengan baik gitu sih. Gitu. Kalau untuk cara ngajar saya rasa udah cukup gitu. Mungkin apa ya? Ya mungkin karena kemarin gangguan cuaca, jadi suaranya suara Pak Padli agak terganggu dengan suara hujan. Itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin kita harus mengantisipasi kalau sewaktu-waktu kita ngajar di kelas suaranya kalah dengan suara hujan ya, harus pakai mic mungkin ya gitu ya, terus sampai pakai speaker juga gitu. Pakai alat bantu dengar. Gitu kan. Nah, itu. Oke. Nah, terkait dengan rencana pengembangan diri nih, Pak. Nah, jadi sebagai guru kan pasti kita nggak diam-diam aja, nggak stuck aja kan. Nah, ada keinginan untuk mengembangkan diri gitu. Nah, apa nih rencananya Pak Padli untuk melakukan pengembangan diri buat dirinya Pak Padli sendiri? Oke, jadi tadi yang saya ceritakan Pak ya, jadi saya coba mulai pengajaran cara berdiferensiasi itu sebenarnya saya dapatkan sebelumnya itu saya ikut pelatihan itu tentang mengasah skill pedagogik ya untuk pedagogik Pak ya, dan dengan tema dengan tambahan cara metode Merdeka Mengajar itu, dan coba saya terapkan. Alhamdulillah
langsung perubahannya tuh terlihat itu ada gitu dari minat siswa. Nah itulah yang akhirnya saya jadi yang sebelumnya awalnya mungkin malas ikut pelatihan, jadi lebih bersemangat, jadi ingin mencari lagi pelatihan-pelatihan yang ada untuk menambahkan kemampuan diri gitu, entah di pedagogik atau di skill profesional gitu, Pak. Oke, jadi mengikuti pelatihan baik itu pedagogik maupun profesional ya. Iya. Ya. Terus kira-kira tujuan yang mau dicapai dari pelatihan tadi apa ya? Itu untuk mungkin ya yang pasti Pak ya, ibaratnya kayak asesmen itu pun ada centang-centang kompeten ya, yaitu jadi bisa mungkin apa yang saya sudah ajarkan ke siswa belum kompeten bisa menjadi kompeten nantinya ke depan. Oke, bisa lebih baik lagi kepada siswa juga ya, Iya. gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau tadi mau mengikuti atau merencanakan ada pengembangan diri, perlu dukungan nggak? Ya biasanya sih dukungan dari sekolah kan Pak ya untuk memberikan waktu, bisa memberikan izin kan keluar. Gitu. Paling itu sih Pak. Kalau untuk guru mungkin guru lain ya ini Pak, butuh juga saya informasi dari guru lain itu untuk pelatihan atau bahkan nih tanpa pelatihan pun ada guru lain yang sudah pernah ikut pelatihan dan mau membagikan ke pengalamannya sangat mau saya sekali saya ingin sekali mendapatkan pengalaman apa yang sudah didapatkan dari teman sejawat tadi. Kalau perangkat kayak kemarin butuh nggak? Perangkat komputer atau laptop gitu? Oh itu ya sebenarnya pasti ada Pak syarat minimal yang bisa dipakai gitu untuk memang kita kan apalagi jurusan multimedia ada memang syarat minimal harus kita punya. Ya alhamdulillah kalau memang ada yang membantu. Ya itu yang kita butuhkan ternyata ya. Saya juga butuh itu. Karena ya seperti beberapa kali kita bareng ikut pelatihan itu kendalanya memang sedikit di perangkat. Ya karena perangkat multimedia memang tidak seperti perangkat biasa yang spek rendah pun bisa jalan. Kita paling ya bilangan anak spek dewa baru bisa dipakai. Nah itu ya masa gurunya siswanya pakai spek dewa, gurunya pakai biasa aja kan jadi gitu. Pakai spek rakyat jelata kan. Ya mudah-mudahan ya ada perbaikan pendukungan peralatan ya agar guru-guru juga bisa memberikan hasil atau hasil yang maksimal kepada siswanya gitu. Kita pengennya memang waktu ngajar kita maksimal dengan pengetahuan yang ada, dengan keterampilan yang ada, didukung dengan perangkat yang ada kan gitu. Nah, ya itu juga sering memang gitu Pak terjadi seperti itu di lapangan kita saat mengajar, kendala ya seperti itu. Oke. Semoga ada penyelesaiannya nanti dari mana. Ya kita berharap lah gitu. Siap. Oke, terima kasih udah membantu saya menjadi teman untuk disupervisi di kelas gitu. Kemudian kita lanjut dengan proses observasi dan terima kasih udah ya mau ditanya-tanyain gitu. Malah bagus gitu Pak. Biar ada saya juga refleksi ke diri saya gitu. Oke. Ya, jadi bahan refleksi kita walaupun sama teman bisa saling refleksi seperti apa proses mengajar kita di kelas ya. Oke. Yang jelas proses ngajarnya udah oke, tinggal mungkin kita perbaikin aja gitu. Iya. Oke, siap.
Mungkin itu Pak Badli, terima kasih banyak sekali lagi Ya, atas sama-sama, Pak. kesempatannya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Saya juga, Pak, mohon selama maaf. kegiatan supervisi ini. Semoga kedepannya kita bisa mengajar lebih baik lagi, anak-anak lebih nyaman lagi, lebih senang lagi di kelas kita. Siap. Oke. Oke. Sukses buat Pak Padli. Ketemu Sama-sama, lagi Pak. nanti Siap, di ya. kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses observasi dari pra-observasi, kemudian observasi, supervisi di kelas, dan hari ini kami lanjutkan dengan pasca observasi. Inilah proses supervisi yang dijalani di kelas. Sebagai contoh gambaran tentang proses supervisi yang dilakukan oleh calon guru penggerak pada teman sejawat yang saling sharing bisa menjadi saling bahan refleksi diri gitu ya, baik buat CGP-nya maupun buat teman sejawat. Demikian video kegiatan supervisi calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Balikpapan. Saya Babang Herlandi dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.